Oke guys, welcome back to my channel. Selamat datang di part 2. Dan kita lanjutkan untuk bagian belakang. Setelah di video lalu, di kemarin gue sudah membahas tentang bagian depan, samping, dan apa saja yang ada di bagian sana untuk tim Ferrari, Scuderia Ferrari F1 di tahun 2023 dengan kode bodi SF23. Apa saja yang ada di depan dan di samping. Kalian bisa cek videonya di video kemarin. Dan ini adalah part 2 yang berisikan bagian belakang dan bagian detail dari SF23. So let's go, kita masuk ke bagian belakangnya. Dan di bagian belakang ini kita bisa lihat seperti sama di F1 pastinya, yaitu ada rear wing. Sebentar, ada rear wing. Di sini ada flaps, main flaps. Yap, di sini ada main flaps. Maaf, bukan main flaps. Ini end plate ya, kurang lebih ini end plate. Dan di sini ada main flaps. Ya, begitu. Lihat dari sini aja. Oke, di sini gue ulangin. Di sini dia terdapat elemen rear wing. Sebentar. Elemen rear wing. Rear wing ini terbagi antara dua bagian, yaitu di sini dia adalah yang pertama, ini adalah main flaps, bukan main flaps, end plate. Dan di sini bawahnya, di bagian sini bawahnya adalah end plate, main flaps. Kebalik-balik ya, karena susah namanya, bedanya susah. Jadi yang pertama ini adalah end plate, yang kedua ini adalah main flaps. Nah, di selain itu terdapat ada beam wing yang sama seperti kemarin di Alfa Romeo, terdapat beam wing. Dan di sini terdapat diffuser knalpot. Dan di sini ada lampu indikator belakang ya, untuk peringatan ke belakang pengendara, driver lain. Dan di sini terdapat main flaps. Di sini terdapat DRS yang kita ketahui kemarin. DRS ini akan terbuka, jadi hanya sebagian sini saja yang terbuka. Hanya bagian sini saja yang terbuka, dan di sini tidak terbuka. Hanya bagian sini saja yang tengah yang terbuka. Dan di sini ada beam wing. Di sini juga ada diffuser. Gua akan bahas dulu untuk singkat untuk DRS ini. Sistem DRS di Ferrari ini dia bentuknya seperti ini. Kalau dilihat dari depan, dia bentuknya seperti ini. Nah, dia bentuknya seperti ini. Jadi hanya bagian ini saja yang terbuka. Ini saja di tulisan dalam Ferrari saja yang terbuka. Jadi ini saja yang terbuka. Dan di situ terbuka, di area terbuka, flaps open. Jadi bagian sini tidak terbuka. Nah, di bagian sini shape-nya untuk DRS, untuk rear wing dari Ferrari, shape-nya dia bentuknya seperti ini. Dia ada bagian yang tinggi dan ada bagian yang rendah. Di bagian rendah ini dia mensuplai udara angin banyak, mensuplai udara banyak untuk menuju ke area flaps ini. Jadi dia mengaup atau mengambil udara banyak di bagian situ untuk diteruskan ke area flaps terbuka tersebut, DRS. Dan area yang naik ini, di area yang naik ini, di atasnya dia tidak terbuka. Jadi dia pas di sini, dia di sini tidak terbuka, sehingga ya untuk menstabilkan udara yang tidak masuk ke DRS tersebut. Dan di sini dia terdapat shape yang turun begini dan terbuka, dan
dia ada sisi rendah dan naik turunnya. Yang pas bagian rendahnya di tengahnya itu dia untuk mensuplai udara masuk ke DRS-nya tersebut dan memperkuat area downforce, memperkuat area kinerja downforce untuk mensuplai udara ketika flaps tersebut tertutup. Kita masuk ke, dan di sini ada beam wing. Di sini dia pasti anginnya naik ke atas. Oke, kita lihat di bagian belakang lagi ya. Di sini kita balik lagi ke belakang. Oke, bagian tadi DRS ya. Jadi sistemnya dia airflow-nya dia naik ke atas begini. Airflow-nya naik ke atas begini. Di sini juga naik ke atas dia ya. Naik ke atas, dan di sini dia terdapat lurus dan naik ke atas juga. Di sini di bagian bawahnya, di bagian bawah diffuser juga naik ke atas. Jadi sistem di belakang sini tidak ada kata lain selain naik ke atas. Jadi semua elemen dari diffuser, beam wing dan rear wing semua naik ke atas. Dan seperti itu. Dan di sini di diffuser ini ada elemen endingnya. Dia menarik ya. Gue akan crop dulu, akan gue perlihatkan. Jadi di sini dia terdapat elemen yang ini kan tadi dari floor bagian atas ya. Nah di sini dia terdapat seperti bukan celah ya. Jadi dia ada flaps yang apa ya namanya? Ada lekukan ya, ada geometri diffuser yang dia fungsinya untuk mengarahkan angin yang lebih. Jadi dia bentuknya seperti ini. Nah, dia bentuknya seperti itu. Dia sepertinya mengarahkan spesifik ke anginnya untuk ke bagian atas, sangat bagian ke atas begini. Jadi dia angin ini ketika nabrak di ending diffusernya ini, dia akan sangat menaikkan angin ke arah atas, dan di sini juga ada ke samping sini seperti itu. Jadi di sini ada lekukan geometri khusus di bagian endingnya ini. Jadi di sini ketika angin naik ke sini, dia anginnya pasti naik, dan di atas floor ini dia anginnya juga pasti naik, bertemu dengan beam wing yang juga akan naik ke atas begitu. Untuk sistem beam wing, rear wing dan diffuser ini udah gua kasih tahu di video sebelumnya, di minggu lalu, di tentang Alfa Romeo, tentang kinerja triple aero belakang ini. Yaitu ketika gue ulangi lagi ya. Jadi ketika angin naik ke atas begini, ketika DRS tertutup, maka angin ke sini melewati rear wing, kedua melewati beam wing, dan ketiga melewati diffuser. Tapi ketika ini semuanya naik ke atas ya, tapi ketika DRS open atau DRS terbuka, maka angin yang di atas DRS ini begini, dan beam wing seperti ini, dan diffuser seperti ini. Jadi diffuser ketika DRS open, dia beam wing dan diffuser akan menabrak angin yang ketika DRS open tersebut terbuka kan, artinya tidak ada angin yang menghasilkan ke atas begini, sehingga angin yang dari diffuser dan beam wing ini akan menabrak airflow yang secara direct langsung ke belakang sini ketika flaps DRS terbuka. Tapi ketika flaps tersebut turun atau tertutup, maka DRS dan beam wing dan diffuser akan semuanya akan naik atas begini. Begitu. Oke, sekian untuk bagian belakang. Kita masuk ke bagian detail ya. Let's go. Dan oke, kita masuk ke detail. Yap, inilah detailnya untuk Ferrari SF23. Dan di sini terdapat lower exit ya,
ada 2 lower exit, satu di sini, satu di sini, dan dua-duanya memiliki panas karena dia membuang panas dari mesin, dan dia mempunyai tekanan yang sangat negatif ya, karena seperti yang gue bilang, ketika angin dingin dan angin panas bersatu, dia mempunyai drag, dia akan menghasilkan drag yang sangat besar. Jadi ketika angin dingin dan angin panas bersatu, di sini dia pasti bersatu karena bisa kita lihat di sini dia anginnya sudah pasti dia akan bersatu semua di sini. Jadi di sini sistem angin ini di atas sistem kolom begini, dia punya engine heat 1, 2, dia yang pasti akan meneruskan angin ke sini. Dia kan pasti akan mengalirkan angin ke sini, membuang angin ke sana, dan dia akan bersatu bergabung dengan aliran udara di sini. Nah, jadi angin yang di atas ini berfungsi untuk menyapu udara yang panas di sini. Nah, semua akan bersatu bergabung ke area sana. Jadi angin yang panas di sini dia akan disapu langsung oleh airflow yang di atas sidepod ini, bersatu menggabung dengan angin dingin menuju area belakang mobil di sini, area diffuser, area rear wing, dan area cook bottle di situ. Dan di situ untuk airflow bagian atas. Dan kita lihat kolam dia pasti punya dinding, dia pasti ada area yang lebih tinggi dan area lebih rendah. Nah, di sini gue kasih tahu di sini, di sini sistem shape-nya dia mempunyai sistem shape begini. Dia punya tinggi di sini dan dia punya turunan ke sini. Nah, jadi dia ada terjunannya, ada sistem tebingnya di sini. Dia terjun ke bawah sini. Nah, dia begini. Jadi ada yang menutup di sini, begitu. Dan kenapa sistem set pot kolam begini yang mencekung ke dalam begini, dia tidak cekatan atau sensitif terhadap perubahan angin, karena yaitu angin yang di dalam set pot ini dia tidak bisa secara direct langsung keluar berubah arah seperti ini. Jadi dia tidak tengah-tengah begini, tidak angin yang berada di tengah-tengah begini kecil kemungkinan untuk bisa langsung keluar begini. Nah, dia tidak bisa keluar begitu secara direct karena ya itu tadi, karena adanya tebing di sini, sehingga udara tersebut terkurung di dalam setpot tersebut, di area celah setpot tersebut, sehingga angin tersebut penuh. Ketika angin tersebut penuh dan mobil berubah arah, angin tersebut tidak bisa langsung tumpah di tengah-tengah sini, tapi dia harus melewati angin tersebut, dinding tersebut, dan keluar lewat sini. Begitu. Dan ya, untuk detailnya seperti itu. Dan di sini mungkin kalian lihat di sini terdapat lubang ya. Di sini terdapat lubang. Begini. Di sini terdapat lubang. Ini adalah lubang keluar angin. Keluar angin berarti ada angin yang masuk. Di mana? Kita lihat ke depan. Nah, di depan sini, di area sini, dia terdapat, nah di sini, di bawah undercut tersebut terdapat seperti vertikal
angin begini, celah kecil vertikal tersebut yang menyalurkan angin seperti ini. Nah, ke arah tadi yang di atas sidepod tersebut, yang ini. Sebentar. Yang ini. Jadi angin tersebut diambil dari bawah naik ke atas begini. Nah, begitu. Dia membentuk seperti es duct ke atas begitu. Fungsinya untuk apa? Sepertinya engineer Ferrari aerodinamikanya ingin memperbanyak airflow atau menyapu angin yang banyak untuk membantu sapuan angin yang tadi itu data sidepod ini. Data sidepod ini membantu sapuan angin untuk membantu sapuan angin tersebut menyapu angin yang ada di engine head ini. Jadi dia menyapu angin ke atas begini. Begitu. Nah, dia akan sapu angin, membantu kecepatan angin yang ada di sidepod tersebut agar cepat keluar dari dalam sidepod sini. Oke, untuk itu bagian Ferrari untuk sidepodnya. So, oke guys, sekian dari video gue kali ini membicarakan tentang airflow, aerodinamika tim F1, tim papan atas F1 ya, Scuderia Ferrari tersebut tahun 2023 dengan spek A, sidepod A yang membentuk sistem kolam. Dan ya, bagaimana? Menarik bukan? Sistem airflow, aerodinamika dari F1 1 ini. Dan untuk spek B-nya, sidepod spek B-nya yang berbentuk downwash, gue akan bikinkan video khusus untuk di sidepod tersebut di lain waktu. Dan ya, oke, terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa give like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau gue di sini membuat sebuah aerodinamika dari suatu mobil. So, oke guys, thank you dan say goodbye.